Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Shalom, Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam PDKT Online dengan kondisi yang baik tanpa kekurangan sesuatu apapun. Di minggu yang lalu kita sudah belajar bersama bahwa Tuhan tidak menilai doa kita dari seberapa indah kata ataupun kalimatnya, tapi Ia lebih memperhatikan hati dari orang yang berdoa. Nah, di minggu ini kita akan melangkah lebih dalam lagi untuk belajar tentang doa yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan melihatnya dari kisah salah satu tokoh besar yang ada dalam Alkitab, yaitu Abraham. Melalui Kejadian pasal yang ke-18, saya rindu kita semua bisa melihat dan juga belajar bahwa doa yang menyentuh hati Tuhan bukanlah doa yang sempurna, tetapi doa yang lahir dari hati yang tulus, rendah hati, dan penuh kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Namun, seperti biasanya, sebelum kita lebih lanjut membahas sharing pada hari ini, mari kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang hari ini dengan hati yang rindu mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih karena Engkau selalu membuka diri untuk berbicara dengan kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk setiap nafas kehidupan, setiap kesempatan dan setiap momen yang Engkau pakai untuk boleh menegur, mengajar, dan menguatkan kami melalui firman-Mu. Tuhan, hari ini kami mau belajar lagi tentang doa, yang bukan sekedar kata-kata, tapi doa yang lahir dari perjumpaan hati ke hati dengan Engkau. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk memahami isi hati-Mu, agar setiap firman yang kami dengar hari ini menumbuhkan iman, dan membawa kami semakin dekat kepadamu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama kita katakan, Amin. Shalom, senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Sobat DC Ministry dimanapun berada. Sharing kita pada hari ini saya beri judul Doa yang Menyentuh Hati Tuhan. Mari kita buka bersama Alkitab kita dari Kitab Kejadian, pasal 18 ayat 20-33, tentang doa syafaat Abraham untuk Sodom. Namun sebelum kita masuk ayat 20, saya ingin mengajak kita terlebih dahulu untuk melihat sedikit latar belakang dari peristiwa ini. Di awal pasal 18, yang nanti juga bisa saudara baca sendiri, Alkitab mencatat bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Mamre. Dikatakan bahwa ada 3 orang pria berdiri di hadapannya, dan Abraham segera menyambut mereka dengan penuh hormat, menyediakan air, roti, dan daging untuk menjamu mereka. Dari sini kita tahu bahwa 3 pribadi itu bukanlah orang biasa. Sebab kalau kita lanjut membaca, nantinya kita akan menemukan bahwa 2 di antaranya yang ternyata adalah malaikat yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Sodom. Sementara 1 pribadi yang tinggal berbicara dengan Abraham adalah Tuhan sendiri. Sebuah penampakan ilahi di dalam rupa manusia yang menunjukkan betapa dekat dan betapa besarnya kasihnya Tuhan kepada Abraham. Dan di titik inilah percakapan yang luar biasa itu pun dimulai. Tuhan menyatakan isi hatinya kepada Abraham tentang apa yang akan ia lakukan terhadap Sodom dan Gomora. Seperti yang tertulis di ayat 20 dan 21, demikian dikatakan, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Bayangkan, Sang Pencipta langit dan bumi itu berkata, aku akan turun untuk melihat. Padahal ia adalah Allah yang Maha Tahu, tidak ada satupun yang tersembunyi dari pandangannya. Namun di sini Tuhan ingin menunjukkan sesuatu, bahwa sekalipun ia berhak menghukum, ia tidak pernah tergesa-gesa untuk melakukannya. Ia tidak bertindak sepihak, tetapi datang untuk melihat, memeriksa, dan memastikan bahwa setiap keputusannya itu selalu adil dan juga benar. Tuhan kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Ia sangat mengasihi setiap kita manusia dan selalu rindu memberikan kesempatan agar setiap orang berbalik dan kembali kepadanya. Namun kita juga tidak boleh lupa, Tuhan memang baik, iya, tapi Ia juga adil. Anugerah Tuhan itu punya masa, atau bisa dikatakan juga anugerah Tuhan itu ada tanggal kadaluarsanya.
Bukan karena kasihnya terbatas, tetapi karena setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, suatu saat nanti akan ditutup oleh waktu ketika Tuhan memanggil kita pulang, atau ketika Tuhan datang kembali dalam kemuliaannya. Jadi selama masih ada waktu, carilah wajah Tuhan dan kembalilah kepadanya. Ada amin, saudaraku? Dan kembali ke kisah yang sedang kita bahas hari ini, dari titik inilah percakapan antara Abraham dan Tuhan benar-benar dimulai. Sebuah percakapan yang bukan hanya sekedar dialog, tetapi doa syafaat yang lahir dari hati seseorang yang mengenal Tuhannya. Doa yang bukan sekedar berbicara, tapi juga doa yang berani memohon dengan kasih, pengharapan, dan belas kasihan Tuhan. Inilah yang nantinya akan kita sebut sebagai doa yang menyentuh hati Tuhan. Dan sekarang kita lanjut ke ayat 22 dikatakan, lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Nah, orang-orang yang berpaling di sini adalah dua malaikat yang tadi disebutkan. Mereka berjalan lebih dulu ke Sodom seolah-olah sedang melakukan survei lapangan sebelum penghukuman terjadi. Sementara satu pribadi yang tetap tinggal bersama Abraham adalah Tuhan sendiri. Dua malaikat pergi melanjutkan tugasnya, tetapi Tuhan sendiri memilih tinggal bersama Abraham berbicara dari hati ke hati. Kemudian di ayat 23 dikatakan, lalu Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Perhatikan dengan baik, di sini Alkitab mencatat bahwa Abraham datang mendekat. Kata mendekat di sini bukanlah hanya sekedar menggambarkan langkah kaki, melainkan gerakan hati seorang Abraham. Abraham mendekat bukan untuk memanipulasi Tuhan, tapi karena ia tahu bahwa Tuhan sedang membuka dirinya untuk berbicara. Bahkan sebelumnya di ayat 17, masih di pasal yang sama, Tuhan sudah berfirman, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Kalimat ini menunjukkan betapa dekatnya hubungan Tuhan dengan Abraham. Tuhan berbicara kepadanya bukan seperti kepada seorang hamba, tetapi seperti kepada seorang sahabat. Dan dari kedekatan inilah lahir doa yang menyentuh hati Tuhan. Jauh sebelum firman Tuhan di Yakobus 4 ayat ke-8 berkata, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Abraham sudah lebih dahulu melakukannya. Kedekatan inilah yang membuat Abraham berani berbicara kepada Tuhan. Ia tidak datang sebagai orang asing, tetapi sebagai seorang yang mengenal hati Bapa. Itulah sebabnya doa yang penuh kuasa itu bukanlah soal keindahan kata, melainkan tentang hati yang dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang yang baru berdoa di saat dirinya ada kebutuhan, atau ketika terdesak, terhimpit oleh situasi, barulah mereka datang kepada Tuhan. Tapi hari ini kita kembali lagi diingatkan untuk tidak menunggu sampai keadaan mendesak dulu, baru kita sibuk membangun mesbah doa kita. Bangunlah kehidupan doa yang teratur setiap hari. Karena persahabatan dengan Tuhan sama seperti hubungan dengan sahabat di dunia, tidak bisa langsung akrab hanya dalam semalam. Hubungan itu perlu dipupuk, dirawat, dan dijaga terus-menerus dari waktu ke waktu. Semakin sering kita berbicara dengan Tuhan, semakin kita mengenal hatinya, dan semakin kita tahu bagaimana berdoa sesuai dengan kehendaknya. Itulah sebabnya doa yang menyentuh hati Tuhan itu tidak dimulai dari permohonan, tetapi dari kedekatan. Abraham datang mendekat dulu, baru dia berbicara. Ia tidak terburu-buru menyampaikan permohonannya, tetapi terlebih dahulu memposisikan diri di hadapan Tuhan. Dan disitulah rahasianya. Sebelum kata-kata keluar dari mulutnya, hatinya sudah lebih dulu melekat kepada Tuhan. Itulah posisi kuasa. Bukan karena kerasnya suara, tetapi karena lembutnya hati yang mau mendekat kepada Tuhan. Seringkali doa kita dimulai dari hati yang gelisah, takut, atau bahkan penuh beban. Namun ketika kita memilih untuk mendekat, perlahan hadirat Tuhan itu mulai melembutkan hati kita. Yang tadinya gelisah mulai tenang, yang tadinya berat menjadi lega. Dan tanpa kita sadari, dari kedekatan itu akhirnya mengalir pujian dan penyembahan yang tulus. Sebab setiap kali kita memuji dan menyembah Tuhan, sesungguhnya kita sedang menempatkan diri di posisi yang sama seperti Abraham. Kita sedang mendekat kepada Tuhan.
Orang yang memuji dengan sungguh-sungguh pasti akan berakhir dengan berdoa. Dan orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh akan berakhir dengan menyembah. Setelah mendekat, barulah Abraham berbicara. Di ayat 23, ia berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik, Tuhan? Lalu di ayat 24, Abraham melanjutkan, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Bayangkan sejenak saudara, bagaimana perasaan Abraham di saat mendengar bahwa Sodom akan dimusnahkan. Dalam hatinya pasti langsung muncul satu nama, yaitu Lot keponakannya. Abraham tahu Lot dan keluarganya tinggal di sana. Mereka hidup, bekerja, dan membesarkan anak-anak mereka di kota itu. Maka ketika Tuhan berbicara tentang kehancuran Sodom, Abraham tahu ia tidak bisa hanya diam. Ia merasa harus melakukan sesuatu dan hatinya digerakkan untuk berdoa. Sebab doa yang sejati selalu lahir dari hati yang peduli. Namun perhatikan baik-baik cara Abraham berdoa. Ia tidak memaksa Tuhan, tidak berdebat, dan juga tidak menyalahkan karena dia tahu betul siapa dirinya di hadapan Tuhan. Siapa kita sampai-sampai merasa berhak untuk menyalahkan Tuhan, ya kan? Di sini Abraham datang dengan kerendahan hati, tetapi juga dengan keberanian iman. Ia tahu bahwa doa adalah jalan untuk berbicara dari hati ke hati dengan Allah. Bukan untuk mengubah pikiran Tuhan, melainkan untuk menyelaraskan hati manusia dengan belas kasih-Nya. Dan lihat bagaimana Abraham memulai doanya dengan jelas dan juga spesifik. Ia tidak sekedar berkata, Tuhan, tolong selamatkan Sodom. Tidak. Abraham langsung menyebut angka, bagaimana kalau sekiranya ada 50 orang benar di sana, Tuhan? Abraham tahu apa yang ia doakan, ia tahu siapa yang sedang ia perjuangkan, dan ia juga sadar bahwa Sodom adalah kota yang berdosa, tapi ia juga tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Jadi Abraham kala itu berdoa dengan berani tetapi lembut, bukan demi dirinya, tapi demi orang lain. Dari sini kita belajar bahwa doa yang menyentuh hati Tuhan bukan hanya lahir dari kedekatan, tetapi juga disampaikan dengan spesifik. Tuhan tidak tersentuh oleh banyaknya kata maupun kalimat, melainkan oleh hati yang tahu dengan pasti apa yang ia doakan. Tanpa sadar seringkali doa kita itu terlalu umum. Kita berkata Tuhan berkati semuanya supaya semuanya lancar. Padahal doa itu bukanlah seperti ucapan yang kerap kali diucapkan saat seseorang berulang tahun. Kita sering berkata, wish you all the best ya. Doa itu jauh lebih daripada itu. Doa itu adalah permohonan yang penuh iman dan tujuan yang jelas. Dan sebelum Tuhan menjawab doa kita, Ia selalu lebih dahulu memeriksa hati kita. Sebab doa bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang proses menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan. Lalu sekarang kita masuk ke ayat 25, Abraham melanjutkan doanya dan berkata, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Di ayat ini dengan penuh hormat, Abraham seolah-olah berkata, Tuhan, bukankah engkau tidak seperti itu? Di sini Abraham tidak sedang menggurui Tuhan, apalagi menuduhnya. Abraham tahu bagaimana membawa diri di hadapan Allah. Ia tidak berdoa dengan emosi semata, tetapi dengan pengetahuan yang benar tentang siapa Allah itu. Abraham mengenal sifat Tuhan bahwa Dia adalah hakim yang adil, namun juga penuh kasih dan belas kasihan. Abraham tahu hati Tuhan bukan mencari kehancuran, melainkan mencari pertobatan. Ia juga tahu bahwa Tuhan jauh lebih suka mengampuni daripada menghukum. Dan karena pengenalan inilah Abraham berani bersyafaat. Ia berani berbicara karena tahu dengan siapa ia sedang berbicara. Ia tahu bahwa Allah yang ia sembah tidak mudah marah, tetapi panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Saudaraku, Sobat DCM Ministry, ada banyak orang yang berdoa dengan begitu bersemangat, tetapi tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan. Akibatnya, mudah sekali doa itu akan terfokus kepada keinginan kita sendiri, bahkan kadang melenceng dari apa yang sebenarnya Tuhan mau lakukan. Karena itu, penting bagi kita untuk lebih dahulu mengenal hati Tuhan.
Dan satu-satunya cara untuk mengenal hatinya adalah melalui firman-Nya. Firman Tuhanlah yang memberi arah dan kekuatan kepada setiap doa yang kita naikkan. Tanpa firman, doa hanya menjadi suara. Tapi dengan firman, doa memiliki arah, kuasa, dan juga otoritas. Karena itu sebelum kita berdoa, bacalah firman. Sebab dari situlah kita akan mengenal hati Tuhan, dan dari pengenalan itulah lahir keberanian untuk berdiri di hadapannya, bukan dengan tangan yang mengepal untuk menuntut, tetapi dengan tangan yang terangkat dalam penyerahan dan juga iman. Doa yang menyentuh hati Tuhan selalu lahir dari pengenalan yang benar akan Tuhan. Lalu di ayat yang ke-26, Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Luar biasa saudaraku, hanya karena keberadaan 50 orang benar, seluruh kota bisa diampuni. Inilah bukti nyata bahwa hati Tuhan itu selalu digerakkan oleh kasih dan belas kasihan. Berkali-kali kita diingatkan bahwa Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dia bukan Allah yang cepat menghukum, tetapi Allah yang selalu rindu untuk mengampuni kita. Bahkan ketika kejahatan manusia sudah begitu berat, kasih Tuhan tetap mencari alasan untuk menunda hukuman dan memberi kesempatan bagi pertobatan. Itulah Tuhan yang kita sembah, bukan Allah yang menunggu untuk menjatuhkan hukuman, tetapi Bapa yang menanti dengan sabar agar anak-anaknya mau berbalik kepadanya. Lalu di ayat yang 27, Abraham kembali menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu." Lihat bagaimana Abraham berbicara dengan Tuhan. Ia menunjukkan keseimbangan yang indah antara kerendahan hati dan keberanian dalam meminta. Ia tahu posisinya sebagai ciptaan yang kecil dan juga terbatas. Namun ia juga tahu bahwa Tuhan sendiri yang akan mengundangnya untuk berbicara dari hati ke hati. Lalu di ayat yang ke-28, Abraham melanjutkan lagi doanya. "Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Betapa lembutnya Abraham berbicara. Ia tidak menuntut, ia memohon. Ia tidak memaksa, tapi ia percaya pada kebaikan Tuhan. Dan benar saja, Tuhan menjawabnya dengan kasih. Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Luar biasa bukan? Hanya orang yang benar-benar mengerti hati Allahnya yang berani berdoa seperti ini. Abraham tahu Tuhan yang ia sembah tidak pernah bersuka cita atas penghukuman. Sebaiknya hati Tuhan selalu rindu melihat pertobatan. Di ayat 29 dikatakan, lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya. "Sekiranya 40 didapati di sana." Abraham terus berbicara dengan Tuhan dan kali ini ia menurunkan permintaannya 5 orang lagi. Kalau tadi dari 50 menjadi 45, sekarang turun lagi menjadi 40. Kelihatannya memang kecil, cuma turun 5. Tapi kalau dihitung dari awal kan jumlahnya sudah 10 orang. Namun kalau kita perhatikan, Tuhan tidak marah. Tuhan juga tidak tersinggung. Apakah Tuhan tidak sadar dengan polanya Abraham? Ya tentu saja Tuhan sadar. Tapi justru disinilah luar biasanya kasih Tuhan. Malah Tuhan dengan sabar menjawab Abraham. Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Luar biasa ya Tuhan kita. Tuhan bukan hanya mengizinkan Abraham berdialog dengannya, tapi bahkan memberi ruang untuk bernegosiasi dengannya. Dan ini terjadi bukan karena Tuhan tidak tahu akan jawabannya, tapi karena ia ingin menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang sabar, yang mau mendengarkan doa orang-orang yang tulus hatinya. Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk menyatakan isi hatinya di saat itu dilakukan di atas dasar iman dan juga kebenaran. Lalu di ayat 30 kembali Abraham berkata, "Janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Dan Tuhan kembali menjawab dengan lembut firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Kita bisa melihat kalau Tuhan itu begitu sabar menanggapi setiap kata dari Abraham tanpa sekalipun memotong. Karena Tuhan tahu ini bukan doa yang mementingkan diri sendiri, tetapi doa yang penuh belas kasihan bagi orang lain. Lalu di ayat 31 lagi kata Abraham, katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Dan Tuhan menjawab, "Aku tidak akan memustahkannya karena yang 20 itu."
Abraham ternyata belum berhenti di situ. Kalau sebelumnya ia berhenti di 30, kini ia menurunkannya lagi menjadi 20. Lalu di ayat 32 Abraham berkata lagi nih, kali ini dengan penuh hati-hati dengan hormat. Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Dan Tuhan lagi-lagi menjawabnya dengan kasih, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Jika kita perhatikan dengan baik, Abraham selalu menjaga sikap hormatnya dengan berkata, janganlah kiranya Tuhan murka, meskipun ia sudah memohon berkali-kali. Dan di sisi lain, kita juga melihat betapa sabarnya Tuhan dalam menanggapi, dalam tanda kutip, proses tawar-menawar ini. Sebab sejatinya ini bukanlah negosiasi, melainkan pergumulan doa yang lahir dari kasih. Dari sini kita bisa belajar bahwa doa yang menyentuh hati Tuhan selalu disertai dengan ketekunan, dan Abraham tidak berhenti berdoa setelah sekali berbicara. Ia datang lagi dan lagi. Bukan karena ia tidak percaya, tapi karena ia sungguh peduli. Dan setiap kali Abraham berkata lagi, itu bukan pengulangan kosong, tapi tanda cinta yang tidak menyerah. Dari 50 menjadi 45, dari 40 menjadi 30, dari 20 akhirnya menjadi 10. Langkah demi langkah ia bergumul dengan Tuhan. Karena doa bukan sekedar permintaan, tetapi doa adalah pergumulan rohani. Doa adalah saat di mana kita bergulat dengan hati Tuhan seperti Yakub yang bergulat dengan Allah di tepi sungai Yabok. Dan ketika Yakub akhirnya menang, itu bukanlah karena Yakub kuat, tapi karena Tuhan mengizinkan dirinya dikalahkan oleh kasih. Begitu pula dengan Abraham. Ketekunannya tidak menundukkan Tuhan, tetapi melembutkan hati Tuhan melalui kasih yang tulus. Karena itu doa yang menyentuh hati Tuhan itu selalu disertai dengan ketekunan yang penuh dengan iman, bukan keluhan. Itulah sebabnya jangan cepat menyerah, saudaraku. Jangan berhenti berdoa hanya karena belum melihat hasilnya. Teruslah datang kepada Tuhan sebab kasih dan kesabarannya tidak pernah habis. Dan akhirnya Abraham dan Tuhan pun sepakat di angka 10. Tuhan berfirman, aku tidak akan memusnahkannya jika kudapati 10 di sana. Namun kita tahu kalau ternyata 10 orang benar pun tidak ditemukan di Sodom. Hanya Lot dan keluarganya yang masih berpegang kepada Tuhan. Itu pun dengan hati yang rapuh. Istrinya menoleh ke belakang dan berubah menjadi tiang garam. Sementara 2 anak perempuannya jatuh ke dalam dosa setelah diselamatkan. Namun lihatlah kasih Tuhan tetap bekerja. Sodom memang akhirnya dihukum. Tetapi penghukuman itu pun ditunda sampai Lot dan keluarganya benar-benar aman. Seperti yang dikatakan malaikat di dalam Kejadian 19 ayat 22 kepada Lot. Aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau tiba di tempat yang aman. Itulah sebabnya hukuman itu baru turun ketika matahari terbit. Kasih Tuhan menahan murkanya sampai rencana penyelamatan itu selesai. Saudaraku, disinilah kita melihat kembali betapa besar kasih Tuhan itu. Bahkan ketika negosiasi itu tampak gagal, kasih Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun angka 10 tidak tercapai, Tuhan tetap menjawab isi hati Abraham, Lot diselamatkan. Dan dari kisah ini kita belajar satu hal besar, doa yang menyentuh hati Tuhan selalu didorong oleh belas kasihan. Abraham tidak berdoa demi dirinya sendiri. Ia berdoa karena hatinya digerakkan oleh kasih, yaitu kasih untuk Lot, kasih untuk orang-orang Sodom, kasih yang mencerminkan hati Tuhan sendiri. Karena doa yang lahir dari kasih tidak akan pernah gagal. Mungkin hasilnya tidak selalu seperti yang kita minta, tapi kasih Tuhan selalu memastikan bahwa kehendaknya yang terbaik yang terjadi. Dan itulah puncak dari sebuah doa yang menyentuh hati Tuhan. Sobat DC Ministry, dari perjalanan doa Abraham ini ada 3 hal penting yang membuat doanya begitu menggetarkan hati Tuhan. Yang pertama, doa yang menyentuh hati Tuhan dimulai dari kedekatan, bukan keadaan. Abraham datang mendekat sebelum berbicara. Ia tidak tergesa-gesa langsung minta ini dan itu, tapi ia menenangkan hatinya lebih dulu dan menempatkan dirinya di hadapan Allah. Doa yang menyentuh hati Tuhan selalu lahir dari kedekatan hubungan, bukan dari kepanikan situasi ataupun kondisi. Karena dari kedekatanlah lahir kepekaan. Semakin kita mengenal Tuhan, maka kita semakin tahu kapan harus diam dan kapan harus berbicara. Jadi, jangan menunggu badai datang dulu, baru kita berdoa.
bangunlah kedekatan itu hari demi hari. Karena orang yang hidup dekat dengan Tuhan tidak akan pernah jauh dari pertolongannya. Hal yang berikutnya atau hal yang kedua, doa yang didasari oleh pengenalan bukan sekedar perasaan. Abraham tahu siapa Tuhannya, ia tidak berdoa dengan asal-asalan, tapi dengan pengertian dan iman yang berdiri di atas kebenaran firman. Ia tahu bahwa Tuhan adalah hakim yang adil, namun juga penuh kasih dan panjang sabar. Itulah sebabnya doanya punya arah, punya bobot, dan bukan sekedar emosi sesaat. Karena tanpa pengetahuan akan firman, doa hanyalah suara. Tapi dengan firman, doa itu berkuasa. Karena itu sebelum berdoa, kenali dulu hati Tuhan lewat firman-Nya. Karena dari pengenalan itulah akan lahir keyakinan bahwa Tuhan sanggup, Tuhan peduli, dan Tuhan pasti akan bertindak tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, doa yang menyentuh hati Tuhan adalah doa yang disertai dengan ketekunan dan didorong oleh kasih. Abraham tidak berhenti setelah sekali berdoa. Ia terus datang lagi dan lagi. Dari 50 menjadi 45, lalu turun menjadi 40, 30, 20, hingga akhirnya 10. Setiap kata lagi yang ia ucapkan bukan tanda ia kurang beriman, tapi merupakan tanda cinta yang tidak menyerah. Abraham berdoa bukan untuk dirinya sendiri, tapi karena hatinya digerakkan oleh belas kasihan untuk Lot dan bahkan untuk Sodom. Doa yang lahir dari kasih seperti itu tidak akan pernah gagal. Mungkin hasilnya tidak selalu seperti yang kita inginkan, tapi kasih Tuhan selalu memastikan bahwa kehendaknya yang terbaiklah yang terjadi. Abraham mungkin tidak melihat 10 orang benar di Sodom, tapi ia melihat sesuatu yang lebih besar, yaitu kasih Tuhan yang tidak pernah gagal. Sodom memang dihukum, tapi Lot diselamatkan. Karena di balik setiap doa Abraham, Tuhan melihat hati yang penuh kasih. Sobat DC Ministry, hari ini mungkin engkau sedang berdoa untuk seseorang, untuk keluargamu, untuk pelayananmu, atau bahkan untuk bangsamu. Dan mungkin engkau belum melihat jawabannya. Tapi teruslah berdoa. Teruslah datang kepada Tuhan lagi dan lagi, sebab doa yang lahir dari kasih selalu sampai ke telinga Tuhan. Dan kasih Tuhan pasti akan selalu menemukan jalannya. Demikian sharing pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dari kisah Abraham hari ini kami boleh belajar bahwa doa yang menyentuh hati-Mu bukanlah doa yang panjang, tapi doa yang lahir dari kedekatan, pengenalan, dan juga kasih. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tidak hanya berdoa ketika kami sedang terdesak, tapi biarlah kami senantiasa membangun kehidupan doa kami secara teratur setiap hari, sebagai wujud kasih dan kerinduan kami untuk mengenal Engkau lebih dalam. Ajari kami untuk mengenal hati-Mu, bukan hanya tangan-Mu. Bangunlah dalam diri kami ketekunan seperti Abraham, yang tidak berhenti meminta tetapi terus percaya. Dan bila ada di antara kami Sobat DC Ministry yang sedang berdoa bagi seseorang, bagi keluarga, atau untuk sesuatu yang belum terlihat jawabannya, kuatkanlah kami ya Tuhan. Biarlah kami tetap berharap, tetap percaya, tetap berdoa dengan kasih. Sebab kami tahu kasih-Mu tidak pernah gagal. Dan doa yang lahir dari kasih selalu Engkau dengar. Hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami, setiap pergumulan dan setiap doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama kita katakan, Amin. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan berkati, katakan bersama, Amin, Amin, Amin. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan sampai jumpa.